Selamat malam Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Ketut Ramawijaya, mahasiswa dengan NIM 2224326 akan menjelaskan untuk UTS soal nomor 7 dan 8. Untuk nomor 7A, ini temanya adalah biaya transformasi dan model LCOE atau Levelized Cost of Energy. Yang pertama, untuk analisa komponen biaya dengan eksternalitas. Untuk PLTU, PLTGU, dan PLTS, coba dihitung. 1. Biaya privat per megawatt hour pada capacity factor actual, ini tanpa eksternalitas dulu. Yang kedua, biaya sosial dengan eksternalitas karbon, dengan harga karbon Rp45.000 per ton CO2, dengan emisi karbonnya untuk PLTU ada 950 kg CO2 per megawatt hour, dan seterusnya. Untuk PLTGU 450, dan PLTS tentu dia tidak menghasilkan emisi karbon sehingga akan nol. Lalu yang ketiga, bagaimana perubahan merit order jika eksternalitas tadi itu yaitu emisi karbon itu diinternalisasi. Baik, kita coba jawab satu persatu. Baik, untuk biaya privat itu adalah dihitung dari biaya, ada 4 komponen sesuai buku dari ETUB-nya itu. Ada biaya capex, biaya fix OM, biaya variabel OM, dan juga bahan bakar atau fuel cost. Untuk dari soal, dari data tabel bisa kita summary data-data yang diperlukan, yaitu untuk jenis masing-masing jenis pembangkit. Ini ada biaya modalnya dengan angka juta rupiah per megawatt hour. Terus OM tetap atau fix OM ini Rp1.000.000 per megawatt per tahun. Ada juga OM variabel, lalu juga ada harga bahan bakar, ada degradasi per tahun, umur ekonomis tahunnya, dan juga faktor capacity. Nah, ini yang sangat penting nih untuk menentukan nanti berapa sih annual energinya. Oke, baik, untuk kita lihat untuk contoh perhitungan untuk PLTU superkritikal, yaitu yang pertama adalah perhitungan capex-nya ya. Nah, capex ini kan investasi di awal. Kita perlu lakukan nih untuk dibuat menjadi annual, yaitu per tahun, dengan cara mengalihkan dengan sebuah uh, variabel ya, kita sebut CRF atau Capital Recovery Factor. Di sini rumusnya adalah CRF adalah R-nya faktor diskonto dikalikan 1 plus R di pangkat N. N adalah tahunnya. Dibagi 1 plus R pangkat N minus 1. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya. Berarti kan nanti untuk biaya modelnya ini 20, untuk yang PLT super critical ini sekitar 22 miliar rupiah per megawatt hour. Per megawatt. Oke, jadi dengan faktor tadi diskonnya 0,08 dan umur ekonomis PLTU super critical 30 tahun, maka didapat CRF sama dengan 0,0888. Oke, sehingga annualized capex atau capex dikali CRF adalah angkanya sekitar 1,9 miliar rupiah per tahun. Oke, selanjutnya kita definisikan juga annual energy atau energi yang dihasilkan per tahun. Didapat dari capacity factor yang tadi 82% itu dikalikan dengan 8760. Nah, 8760 ini adalah jumlah jam dalam 1 tahun. Oke, sehingga capex plus fix OM per megawatt hour adalah annualized capex plus OM tetap nanti dibagi annual energinya. Ini angkanya tadi nih hasilnya 1,9 miliar rupiah per tahun ditambah 550 juta dibagi annual energinya tadi 7183. Nah, itu menghasilkan coba saya pakai pointer saja mungkin biar lebih enak, menghasilkan Rp348.619 per megawatt hour. Oke, selanjutnya untuk variabel OM ini angkanya sudah ada, yaitu sekitar Rp45 per kilowatt hour. Ini kalau kita konversi menjadi megawatt hour, ini berarti adalah Rp45.000 per megawatt hour. Selanjutnya untuk biaya bahan bakar atau fuel cost. Di sini kan kita sudah tadi kasih tahu ya biayanya itu fuel cost-nya untuk PLTU itu 850.000 per ton. Berarti sekarang kita cari sebenarnya sih untuk setahun ini dia itu perlu berapa ton sih. Nah, itu kita kalikan dengan heat rate-nya yaitu 9.000 BTU per kWh. Lah, ini tadi kita dapat dari soal nomor 1B ya. Terlalu juga dikalikan konversi 1,055 gigajoule per MMBTU lalu dibagi 20,92 gigajoule per ton. Ini nanti hasilnya kita dapat adalah Rp385.791 per megawatt hour.
Oke, sehingga ketika dijumlahkan, total biaya privat per megawatt hour adalah keempat jumlah komponen yang tadi, yaitu tadi annual cost, fixed OM, variable OM, dan fuel cost. Hasilnya adalah Rp779.000 per megawatt hour. Maaf, di sini per megawatt hournya belum ditulis. Oke, selanjutnya bisa kita hitung untuk pembangkit yang lain dengan cara yang sama. Untuk PLTGU, coba pointer dulu. Untuk PLTGU dengan cara F 0,093679 nanti annual capex-nya adalah sekitar 1 M pas, lalu annual energinya juga 5.694 tentu karena memang nilai si capacity faktornya ini lebih kecil daripada yang PLTU supercritical, sehingga bisa kita lihat capex plus fixed OM dan nya itu sekitar 209.000 dan dengan fuel cost yang lebih mahal nih 884.000 sehingga total biaya privatnya 1,1 miliar. Selanjutnya ada 2 PLTS yaitu utility scale fix dan dengan tracking. Bisa kita lihat hasilnya. Dan di sini tentu saja mereka tidak memakai bahan bakar, jadi fuel cost keduanya 0, sehingga ketika dijumlahkan mereka hasilnya adalah 827.000 dan 1 juta rupiah per megawatt hour. Oke. Jadi selanjutnya ketika kita memasukkan biaya emisi sebagai biaya eksternalitas, itu nanti nilainya angkanya berapa? Kita hitung ya untuk biaya emisi. Tadi kan PLT supercritical menghasilkan 950 kg CO2 per megawatt hour. Sehingga itu ketika kita konversi menjadi angka rupiah, itu menjadi 300 juta, sekitar 300 juta rupiah per megawatt hour. Nah, sehingga biaya sosial tadi adalah biaya privat ditambah biaya emisi. Jadi yang angkanya sekitar 779.000 tadi untuk biaya privatnya ditambah biaya emisi 300 juta. Jadilah 307.800.061 rupiah. Oke, nah untuk pembangkit lain kira-kira seperti itu juga. Nah, kalau kita lihat ini sini kan Nah, kita lihat pointer dulu. Siklus kombinasi ini kan emisinya jauh lebih kecil ya. Sehingga nantinya biaya emisinya juga lebih kecil, hanya sekitar 115 juta. Sehingga ketika ditambahkan biaya sosialnya hanya 116 juta. Oke, lalu selanjutnya untuk kedua PLTS, bisa kita lihat bahwa mereka tuh tidak menghasilkan CO2 sama sekali. Jadi biaya emisinya juga nol, sehingga biaya sosialnya adalah sama dengan biaya privatnya. Bisa kita lihat angkanya tetap. Oke, selanjutnya berarti ketika untuk nomor 3 adalah kita menentukan merit order untuk tanpa eksternalitas. Jadi yang pertama yang paling murah yaitu PLTU ultra super critical, lalu yang kedua adalah utility scale, lalu yang ketiga PLTS dengan tracking, yang keempat yang paling mahal adalah PLTGU siklus kombinasi. Tetapi ketika kita masukkan eksternalitas yaitu dengan biaya emisi karbon, ternyata yang paling murah menjadi PLTS utility scale, lalu PLTS dengan tracking tentu saja karena tanpa biaya emisi keduanya, lalu PLTGU siklus kombinasi, dan untuk PLTU ultra super critical menjadi yang paling mahal dengan angka 307 juta rupiah per megawatt hour. Oke, selanjutnya untuk nomor 7B. Nah, 7B ini perhitungan LCOE dengan degradasi. Jadi sekarang ini mereka ceritanya mau bikin PLTU baru gitu, ultra super critical. Datanya sama pakai tabel 2, cuma bedanya mungkin capacity faktornya menjadi 85%. Kalau tadi kan 82% ya. Lalu dihitung mulai tahun 2026 itu ada biaya karbonnya. Jadi mungkin tahun pertama 2025 tidak pakai, lalu tahun 2026 nanti kita mulai masukkan. Nah, ini akan kita bandingkan dengan PLTS dengan tracking. Datanya sama dari tabel 2 dan CF-nya 22%. Tapi di sini ada degradasi nih 0,5% per tahun. Jadi nanti kapasitas faktornya akan kita kurangi 0,5% per tahun. Lalu bagaimana LCOE-nya rata-rata selama 25 tahun. Lalu yang terakhir kita diminta untuk menghitung berapa PLTS kapan PLTS mencapai grid parity dengan PLTU ketika dimasukkan harga emisi karbonnya.
Baik, yang pertama untuk investasi baru CF-nya 85%, maka yang pertama kita hitung tentu annual energinya yang berubah ya. Jadi 85% dikali 8760. Ini jadi 7446. Lalu biaya emisi juga perlu ditambahkan dengan hitungan 4950 kg CO2 per megawatt hour dikali Rp45.000 per ton. Ini sekitar jadi 42.750. Jadi biaya tahunan tanpa emisi dulu ya. Jadi seperti rumus yang tadi, 4 komponen utama tadi itu annual capex, fixed OM, variable OM, dan fuel cost kali annual energi. Itu hasilnya adalah 5,7 miliar rupiah. Oke. Oke, selanjutnya. Untuk biaya tahun selanjutnya 2026 dihitung dengan emisi. Sama rumusnya. Cuma mungkin karena sudah berlangsung setahun, kita kalikan inflasi nih 3,5%. Itu nanti hasilnya adalah 6,1 miliar rupiah. Lalu dengan rumus LCOE, yaitu total biaya dibagi total energi yang dihasilkan dan dikalikan faktor diskontonya. Tentu saja ini memasukkan faktor diskonto. Itu kira-kira kita coba contoh untuk hitungan untuk PLT superkritikal dengan faktor degradasi 1 untuk CF-nya tuh konstan ya 85% terus. Oke, nilai angka faktor diskontonya tuh ada rumusnya ya. 1 plus R pangkat minus T itu jadinya 0,926. Lalu tadi energi annual sudah kita hitung 7446. Lalu ternyata si energi annual ini juga kena faktor diskon per tahun. Jadi untuk tahun pertama jadi 0 dikali 0,926 juga jadi 6.894, dan biaya OM adalah OM plus biaya fuel cost tadi 3,7 miliar. Jadi total biaya tahunannya itu yang tadi sudah kita hitung 5,7 miliar. Nah, untuk kalau total biaya tahunan dikali faktor diskonto itu turun karena dikalinya 0,96 jadi 5,2 miliar. Oke, untuk selanjutnya hasilnya itu bisa kita lihat di tabel di samping. Jadi ini kita hitung satu persatu menggunakan Excel. Pertama tahun pertama sudah kita hitung nih. Hasilnya setelah di faktor diskonto 5,2 miliar. Lalu tahun-tahun selanjutnya juga kita hitung seperti itu. Kita lihat di sini tentu biaya operasional meningkat ya karena ada faktor inflasi, dan juga biaya tahunan juga meningkat. Sementara energi yang dihasilkan semakin menurun karena tentunya si nilai energinya itu juga kena faktor diskonto. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga untuk LCOE rata-rata kita dapat dari total biaya dibagi total energi. Itu hasilnya adalah 1,497 juta rupiah per megawatt hour. Oke, selanjutnya untuk perhitungan LCOE PLT. Oh, sorry. Maaf, ini lupa diganti. Ini belum diganti. Ini harusnya PLTS ya. PLTS dengan tracking, bukan PLTU. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita ada faktor degradasi nih. Jadi faktor degradasinya itu 0,05%. Dengan awalnya capacity factor hanya 22%. Jadi nanti si 22%-nya itu akan kita kalikan faktor degradasi itu terus per tahun. Jadi tentunya ini akan semakin kecil. Untuk faktor diskontonya sama 0,926. Lalu energi aktualnya juga cukup kecil karena memang tadi faktor kapasitas faktornya hanya 22%. Lalu energi kali faktor diskontonya 1.784. Untuk biaya fix OM-nya adalah 220 juta per tahun. Untuk selanjutnya juga kita tambah inflasi, jadi angka 220 juta ini tentu akan makin besar. Jadi untuk tahun pertama nih, biaya tahunannya adalah oleh capex fix OM itu sekitar 1,5 miliar rupiah. Ketika dikalikan faktor diskonto menjadi 1,4 miliar rupiah. Untuk lengkapnya adalah seperti tabel berikut. Coba saya tampilkan pointer dulu. Sebentar kita lihat untuk biayanya semakin turun ya. Lalu sementara biaya operasionalnya juga bertambah. Biaya OM juga dengan fix OM-nya karena ada inflasi
nilai inflasinya itu sekitar 3,5%, hanya bertambah. Bisa kita lihat ya untuk faktor degradasinya dia terdegrade terus dari nilai dengan 0,05 dengan nilai 0,05. Jadi di tahun pertama itu masih angkanya 1, terus menurun hingga di tahun ke-25 itu angka degradasinya 0,88, sehingga capacity faktornya juga terus menurun nih, tadi 22% menjadi hanya sekitar 0,0, dari 22% menjadi sekitar 0,04%. Oke, jadi tentu saja energi yang dihasilkan jadi jauh menurun, tadinya 1927 menjadi hanya 428. Jadi kalau kita lihat LCOE-nya didapat dari total biaya per energi, angkanya di sini si 17 sekitar 17 triliun ini dibagi dengan energi yang dihasilkan 16 ribuan, itu hasilnya adalah 1 juta lah, 1.094.000 rupiah per megawatt hour. Jadi kalau kita bandingkan tadi yang PLTU superkritikal nilainya 1,4 juta ya. Selanjutnya pertanyaannya nih, pada tahun berapa PLTS mencapai grid parity dengan PLTU yang sudah memasukkan biaya karbon? Jadi grid parity itu tercapai ketika LCOE PLTS, saya tampilkan dulu pointernya. Jadi grid parity itu tercapai ketika LCOE PLTS itu lebih kecil daripada LCOE PLTU. Jadi kita hitung setahun per tahun. Kalau kita lihat summary-nya, ini akan terjadi pada tahun keempat sebagaimana terlihat dari tabel berikut. Pada tahun pertama, LCOE PLTU itu 767.000, sementara LCOE PLTS masih 800-an ribu, jadi masih lebih besar. Ketika tahun kedua, LCOE PLTU-nya meningkat tapi hanya ke 796, sementara LCOE PLTS-nya 822. Lalu peningkatannya semakin besar nih LCO-nya PLTU, sementara LCO-nya PLTS peningkatan semakin tidak terlalu besar, sehingga bisa kita lihat pada tahun keempat LCOE PLTU adalah 853.000, sementara LCOE PLTS hanya 834. Nah, di sini kan lebih kecil nih nilai LCOE PLTS-nya. Nah, itulah disebut grid parity tercapai. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan untuk nomor 8. Oke, baik, untuk nomor 8, soalnya adalah untuk susun merit order berdasarkan SRMC yang mencakup biaya bahan bakar, pakai hidrat dan harga bahan bakar, OM variabel, dan karbon cost-nya sama seperti nomor 7 tadi ya, yaitu Rp45.000 per ton. Jadi sebenarnya, oke, coba saya tampilkan dulu pointernya. Jadi berarti yang pertama tentu kita hitung SRMC-nya ya. SRMC-nya itu adalah penjumlahan dari si fuel cost ditambah variabel OM ditambah carbon cost. Tentu untuk pembangkit listrik yang tidak memakai fuel seperti PLTA, PLTS, dan geothermal karena tidak memakai fuel, maka SRMC-nya 0. Lalu untuk PLTU supercritical bisa kita lihat dengan angkanya sama pakai tabel 2 tadi ya, dengan hit rate sekian 9.000, fuel cost-nya adalah 385, var OM-nya Rp45 per, ini masih pakai data yang sama ya, Rp45 per kWh, emisinya 0,95 ton per megawatt hour, lalu carbon cost-nya adalah 42,75, itu menghasilkan SRMC 473. Selanjutnya kita hitung dengan cara yang sama, kita hitung yang untuk yang subkritikal, PLTGU, PLTG, dan PLTD, itu hasilnya berturut adalah 473, 513, 939, 1503, dan 1838. Untuk tabel di kiri bawah ini adalah tabel untuk membantu perhitungan di tabel utama ini, seperti harga carbon cost tadi Rp45.000 per ton CO2, lalu harga gas itu adalah Rp130.000 per MMBTU, lalu ada juga atau sekitar Rp0,13 per BTU, tadi harga batu bara juga masih sama seperti soal sebelumnya, Rp850.000 per ton, untuk batu bara 5.000 kilokalori per kilogram ketika dikonversi
menjadi BTU per ton jadi sekitar 19.840, lalu harganya Rp0,043 per BTU dengan energinya yang dihasilkan per tonnya itu 5.814. Oke, jadi kita urutkan berdasarkan SRMC-nya. Yang pertama 1, kedua, 3 tentu yang SRMC-nya 0, tapi kita peringkatkan nomor 1 itu hydro karena zero marginal cost, yang kedua solar karena cuma bisa siang hari aja, lalu yang ketiga PLTP geothermal ini sebagai base load, dia stabil operasinya, lalu selanjutnya mengikuti nilai SRMC mulai dari paling kecil ya, dari PLTU supercritical, PLTU subcritical, PLTGU, PLTG, lalu terakhir berarti yang paling mahal ini PLTD, ini cadangan darurat aja nih, nggak, kalau nggak kenapa-kenapa nggak usah dinyalain si istilahnya si pembangkit listriknya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya tentukan MRC, market clearing price, untuk ketika beban minimum itu di jam 3 pagi, beban siang itu sekitar jam 1 siang, lalu beban puncak nih 29.200 megawatt pada jam 7 malam. Jadi MCP ini SRMCI dari unit marginal, yaitu yang terakhir di dispatch untuk memenuhi beban. Nah, intinya sih semuanya menggunakan si unit marginal itu pakai PLTU subkritikal dengan harga pasar seperti yang tadi ya, Rp513 per kWh. Jadi untuk yang pagi masih jam 3 pagi masih beban rendah, cuma ada PLTA PLTU yang nyala. Lalu siang surya PLTS mulai aktif, jadi marginal load-nya turun. Lalu jam 7 malam itu beban puncak malam, tapi ya tetap aja si PLTU subkritikal ini tetap marginal. Selanjutnya hitung IMR atau inframarginal rent untuk PLTU baseload pada setiap periode. Jadi ini selisih ya antara MCP dan SRMC unit tersebut dikalikan kapasitasnya. Jadi IMR rent ini kayak keuntungan ekstranya gitu untuk PLTU saat harga ditentukan oleh unit yang lebih mahal, itu si subkritikalnya. Jadi kan kita lihat si supercritical ini kan 473 harganya, terus subcritical 4513. Jadi selisih harganya Rp40 per kWh. Nah, kalau kapasitasnya 7.500 untuk 1 jam aja, itu berarti untungnya sekitar 7.500.000. Sehingga IMR kalau dikalikan ada menghasilkan 300 juta ya rupiah per jam. Itu IMR-nya. Oke, nah sekarang 8B nih, ada tambahan untuk PLTS sejumlah 10.000 megawatt. Jadi kan tadinya si nilai PLTS, coba pakai pointer dulu. Jadi yang pertama kan si PLTS-nya itu 2.800 yang ada ditambah 10.000 megawatt. Jadi total 12.800 megawatt. Nah, kita lihat si profil PLTS-nya itu tentu saja jam pagi jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu 0% dia pakainya. Lalu mulai naik jam 7 sampai jam 11 itu mulai naik. Lalu ketika jam 12 siang sampai jam 1 siang itu 100%. Lalu selanjutnya jam 14 sampai jam 17 sore itu turun sampai akhirnya nanti 0% sisanya. Untuk profil beban loadnya bisa kita lihat di tabel berikut. Tabel kedua ini kan jamnya jam 0 malam, jam 12 malam sampai jam 23 malam. Lalu kita lihat sudah ada profilnya, itu beban minimum ada di jam 3 pagi, beban siang itu 26.000, dan beban puncaknya 29.000. Nah, ini kan juga dikasih tahu nih, untuk si PLTS frag-nya itu dia tuh nyala tuh mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dengan fraksinya dari 0,17 sampai 0,2 nih tentukan sendiri, terus dikalikan megawattnya, tadi kan fraksinya ya, jadi megawattnya dapat sekian, makanya 2.000 megawatt sampai 256, lalu residualnya kita kurangi nih. Maksudnya residual tuh si load yang ada dikurangi PLTS yang lagi nyala gitu, berapa. Kan residualnya tentu kalau ketika tidak ada matahari nih jam 12 malam, jam 1, tentu tidak ada PLTS yang nyala, jadi residual adalah si beban itu sendiri. Oke, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira residual beginilah apa namanya si beban residualnya.
Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah identifikasi untuk jam-jam dengan negatif pricing risk, kebutuhan curtailment, dan cycling damage pada PLTU untuk start stop untuk per 500 megawatt unit itu nilainya 500 juta rupiah. Oke, bisa kita lihat tadi di ini sebelumnya ya, di tabel sebelumnya dengan profil load yang ada, PLTS dengan total kapasitas 12.800 tidak menyebabkan residual negatif. Jadi PLTS tidak melebihi load pada jam manapun, sehingga tidak muncul harga negatif pada skenario ini sehingga curtailment tidak dibutuhkan. Mungkin bisa kita lihat ya tadi ini kira-kira tabelnya seperti apa. Jadi curtailment itu sebenarnya adalah ketika kita harus mengurangi daya lah dari salah satu pembangkit karena memang loadnya sudah cukup terpenuhi. Kira-kira curtailment seperti itu loh. Ada nggak sih kita harus mengurangi daya gitu. Nah kebetulan kalau kita lihat profile curve-nya sepertinya aman, tidak perlu dilakukan curtailment. Oke, selanjutnya adalah cycling damage pada PLTU, yaitu starts per day kali cost. Nah, ini kita hitung nih, dalam satu hari, di si PLTU ini perlu stopnya tuh berapa kali sih? Di sini kita dapat, di sini required thermal, blocks needed, start eventnya berapa. Ini bisa kita lihat nih mulai jam 4 nih perlu sekali, ketika jam 6 perlu 2 kali start. Sehingga ketika kita lihat, ini maksimal ya, paling banyak itu angkanya 36. Jadi satu hari itu 36 kali start. Nah, kalau sehari 36 kali start, sekali start biayanya 500 juta, dengan 365 hari, ini biaya start cycling damage-nya ini 6,5 triliun rupiah. Wow, sangat besar ya angkanya. Oke, selanjutnya kalau si PLTS tadi kita pakai storage gitu, nilai storage-nya 2000 megawatt dengan baterai hour 4 jam, jadi kalau kita kalikan itu berarti 8000 megawatt hour. Oke, biaya capex-nya tadi juga diketahui ya, itu sekitar 8,5 miliar rupiah per megawatt. Jadi kalau kita kalikan itu capex-nya sendiri adalah 17 triliun untuk di baterai power tadi dikalikan dengan capex per megawattnya. Jadi 8,5 triliun dikali 2000 megawatt. Dengan diskon rate 0,08 dan project 15 tahun, kita dapat nilai annuity-nya itu sekitar 0,1168. Jadi kalau ketika biaya capex yang tadi 17 triliun ini kita kalikan annuity factor, kita nanti dapat annualized capex. Seperti yang hitungan di nomor 7 tadi ya, PLTU kan kita hitung per tahun lah. Jadi capex-nya itu berapa? Itu dapat 1,9 triliun per tahun. Ya untuk baterai juga nih ada nilai OM untuk baterainya itu sekitar 120 juta rupiah per megawatt per tahun. Ya 100 ya per megawatt. Jadi kalau kita kalikan dengan megawattnya dalam setahun itu ada sekitar 240 miliar. Sehingga total annualized cost-nya adalah G dikali I. G ini adalah annualized capex ditambahin dengan I-nya si OM-nya. Jadi nilainya adalah sekitar 2,2 triliun rupiah per tahun. Oke, lalu ada juga spread nih. Spreadnya siang tuh lebih besar daripada malam, itu 800 rupiah per kWh. Jadi kalau kita hitung pendapatan setahunnya, itu adalah C, si energinya 8000 megawatt hour itu dikali 1000 dikali K atau nilai spreadnya itu dikali 365. Jadi hasilnya adalah sekitar 2,3 triliun per tahun. Nah, berarti ada selisih kan itu antara si 2,3 revenue yang 2,3 triliun sama cost-nya yang 2,2 triliun. Nah, selisihnya itu adalah net battery benefit annual. Itu sekitar berarti nilainya kalau kita kurangkan adalah 109 nilainya 109 atau 110 triliun lah rupiah per tahun. Oke, jadi itulah keuntungan kalau kita pakai storage baterai. Oke, lalu ada summary table nih.
tanpa dan dengan storage. Lalu jika kalau pakai storage ini, nah cycling cost tadi bisa berkurang. Coba kita bahas. Kalau tanpa storage, tadi sudah diketahui ya, biaya cycling cost itu adalah 6,5 triliun per tahun. Oke, dengan storage kita anggap masih 0% lah reduce-nya cycling cost-nya. Jadi benar-benar kita cuma dapat karena selisih si pendapatan dikurangin aturan cost baterainya, itu tadi adalah 109. Jadi kalau kita sistem cost-nya kita totalkan, berarti kan si 6,5 triliun itu dikurangin 109 miliar, ini hasilnya 6,4 triliun kurang. Nah, selanjutnya menarik adalah ketika si storage ini kita bisa mengurangi cycling cost. Nah, cycling cost-nya ini kita coba modelkan 3% dan 5%. Nah, sebenarnya cara mengurangi, nah bisa kita lihat 3% dari 6,5 triliun ini ya. Jadi angkanya 197 triliun, dan kalau 5% itu 197 miliar. Dan kalau kalau apa namanya 5% 328, sehingga hasilnya tentu total sistem cost-nya semakin berkurang nih. Kalau kita bisa dengan storage ini mengurangi cycling cost. Nah, cycling cost ini cycling cost ini berarti kan harus ada teknologi nih dari PLTU-nya nih yang kita pakai biar cycling cost-nya semakin berkurang. Nah, misalnya nih contoh adalah si retrofit-nya itu diatur-atur gimana caranya biar nggak terlalu sensitif sama perubahan. Jadi mungkin jadi 60-40% beban itu baru nyala gitu, nggak harus yang 100% berkurang. Intinya sih ada permainan dari sisi teknologi PLTU-nya lah. Gimana caranya biar dia semakin jarang untuk dilakukan start stop. Mungkin kira-kira seperti itu penjelasan dari saya untuk soal nomor 7 dan nomor 8. Mungkin nanti untuk nomor 9 akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Selamat malam.